Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Widodo Budi Kurniawan. Pada kali ini kita akan melanjutkan terkait perkuliahan Praktikum Fisika Dasar 2 atau Fisika Lanjut, Teknik Lanjut. Kali ini kita akan melakukan percobaan praktikum menggunakan simulasi PET. Jadi yang kita perlukan adalah simulasi PET untuk materi kapasitor. Baik, langsung saja kita masuk ke simulasi PET-nya dengan mengklik di browser kita petcolorado.edu. Kita tunggu sebentar. Nah, ini tampilannya. Kita bisa mengambil dari simulasi ini, terus kita ambil fisik, atau kita bisa turunkan, kita ambil bagian yang di sini, yaitu ada ikon fisik seperti ini. Kemudian kita checklist yang HTML, dan kemudian yang bagian fisiknya kita checklist yang bagian elektrik, magnet dan sirkuit seperti itu. Nah, di sini akan ada yang namanya kapasitor lab basic seperti itu. Kita klik saja, kita tunggu. Nah, di sini Anda bisa mendownload atau melakukan praktikum simulasi praktikum secara langsung, secara online. Bisa juga Anda download. Kalau Anda download, nanti tinggal Anda jalankan setelah selesai downloadannya seperti itu. Nah, saya di sini akan melakukan secara langsung. Saya klik, kita tunggu sebentar. Nah, ini tampilan awalnya, dan ketika Anda sudah mendownload juga nanti ketika dijalankan akan tampilannya seperti ini. Kita ambil yang kapasitansi seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini kapasitansi untuk percobaan di sini atau kapasitor itu ada sumber tegangan dari baterai. Ini bisa positif 5 volt, 1,5 volt ataupun negatif. Nah, dari sini nanti ketika ini adalah sumber baterainya, ini adalah keping sejajarnya atau plat keping sejajar, ada 2 buah keping yang nanti akan dihubungkan oleh suatu kabel atau kabel lah dalam hal ini. Dan di sini ketika kita checklist kapasitansi, maka nilai kapasitansinya akan ada nilai muncul seperti itu. Ketika ini belum dialirin oleh sumber tegangan, maka nilai kapasitansinya sudah ada karena tadi sudah dialirkan dulu. Kemudian bagian ini bisa Anda checklist juga top plate charge, artinya kita bisa mengetahui berapa besarnya muatan nanti yang ada pada keping. Kemudian di sini untuk energi yang tersimpan ada berapa joule, tapi ingat satuannya ini belum standar. Ketika satuannya mau distandarkan, dia harus kapasitansi satuannya adalah farad, muatan adalah kolom bukan mikrokolom standarnya, standar SI, dan energinya dalam joule seperti itu. Nah, di sini ada bagian plat charge, artinya adalah muatan pada keping. Terus kalau saya checklist bar grafiknya, berarti grafik ini akan, kalau saya hilangkan berarti tampilan yang ini tadi hilang. Saya munculkan. Terus ini untuk medan listrik bisa Anda gunakan, bisa tidak. Terus current direction berarti arah arus seperti itu. Baik, Anda bisa melihat di modul, ada di modul telah diberikan ada 3 percobaan yang akan kita lakukan nanti. Yang pertama adalah bagaimana untuk memberikan sumber tegangan pada plat ini dengan dibuat platnya konstan terlebih dahulu. Terus yang kedua dengan mengubah jaraknya yang diubah-ubah. Terus ada yang dibuat jaraknya konstan, dan yang diubah adalah platnya. Dan kita ketahui bahwa di antara
plat ini tidak ada suatu bahan di sini, berarti bahannya adalah udara seperti itu antara plat atau yang lebih sering dikenal sebagai bahan dieлекtriknya, yaitu bahan yang menjadi sisipan yang dapat disisipkan antara dua plat yang dialirin oleh listrik. Ini bahan dieelektrik atau yang bersifat isolator nanti seperti itu. Di sini ini adalah berisi udara seperti itu. Baik, kita lakukan percobaan yang pertama, yaitu sebagaimana di modul kita lihat, yaitu sumber baterainya bisa kita buat konstan. Silakan Anda buat berapa seperti itu, bisa 0 sampai 1,5 Anda. Yang jelas Anda buat tetap untuk dua variasi ini. Kemudian kita buat luas keping yang standar, luas keping yang konstan. Yang kedua adalah jaraknya yang konstan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menghitung besarnya energi yang disimpan pada suatu kapasitor. Seperti itu. Nah, ini tampilan data tabulasinya. Di sini nanti akan ada C ukur adalah yang kita ukur, dan C hitung adalah yang kita hitung menggunakan persamaan yang ada di modul, persamaan 2. Dan di sini ada E ukur, berarti energi yang terukur pada simulator PET-nya. Kemudian dan E hitung adalah E yang kita hitung menggunakan persamaan yang ada di modul pada persamaan 3 seperti itu. Baik, kita balik lagi ke simulasinya. Bagaimana mengubah luasnya? Tinggal kita geser ini, nah, yang sampai dia berwarna kuning seperti itu. Untuk jaraknya juga sama, kita naik turunkan seperti itu. Nah, untuk muatannya kita bisa nih, ketika saya beri muatan positif, berarti yang plat bagian atas akan bermuatan positif dan plat bagian bawah akan bermuatan negatif. Ketika saya balik, maka yang plat bagian bawah bermuatan positif, plat yang bagian atas akan bermuatan negatif seperti itu. Nah, ini Anda gunakan saja yang bernilai positif. Baik, sekarang saya cobakan. Saya ukur dulu, ini berapa saya nggak tahu, maka caranya adalah saya geser ini tegangannya, kemudian saya letakkan di sini. Ini satunya di sini. Oke, berarti itu adalah 0,7. Baik, sekarang Anda bisa membuat misalkan jarak separator atau jarak antara keping adalah Anda buat misalkan adalah 4, atau 4,6 misalkan 6. Ketika ini berarti tidak terkena, maka tidak ada. Nah, harus kena seperti itu. Kalau saya besarkan lagi, ini akan tidak kena lagi. Kalau ini misalkan bernilai tanda tanya berarti tidak kena, maka harus dikenakan. Misalkan nih jarak kepingnya adalah 1 mm. Ingat ini satuannya milimeter, maka nanti Anda catat 10 mm, Anda catat 10 mm, dan harus Anda konversi ke satuan standar SI yaitu meter. Begitu juga untuk luas platnya yang di sini adalah misalkan 200, misalkan 200 mm, maka harus Anda konversi menjadi 2 ke dalam meter. Baik, Anda catat berapa kapasitansinya sampai ada 5 kali perubahan seperti itu, 5 kali variasi. Untuk apa? Untuk satu jarak yang sama seperti itu. Setelah selesai, maka Anda dapat melakukan percobaan selanjutnya. Untuk apa? Untuk luas yang tetap. Misalkan Anda buat luasnya tetap dan yang Anda variasikan adalah jaraknya seperti itu. Dan jaraknya Anda variasikan dan ininya Anda ikutkan seperti itu. Anda catat berapa nilai kapasitansi dan berapa nilai energinya seperti itu. Baik, saya sudah melakukan percobaan, sedikit melakukan percobaan tadi, ambil data. Misalkan yang di sini untuk luas untuk jarak yang sama, maka nilai C-nya dengan jarak 2 mm
dan luasnya adalah 100, 200, 400. Anda bisa memvariasikan, misalkan Anda mau membuat yang terkecil kan 100 ya, Anda bisa membuat 150, 130 seperti itu. Nah, nanti nilai C-nya tentunya akan berubah-ubah seperti itu. Tapi D-nya Anda buat konstan seperti itu. Nah, ketika ini karena ini satuannya masih piko, maka saya ubah ke farad. Yang bagian sini adalah satuan farad. Apa? 0,44 pikofarad itu sama aja dengan 4,4 kali 10 pangkat min 13 farad seperti itu, karena piko itu 10 pangkat min 12. Terus untuk luasnya, karena ini masih mili berarti harus ke meter, mili ke meter itu naik 3 tingkat karena dia dalam bentuk luasan, maka sama saja Anda bagi dengan 1 juta atau Anda kali dengan 10 pangkat min 6. Begitu juga untuk D-nya seperti itu. Sehingga karena persamaan yang ada di modul persamaan kapasitor adalah C sama dengan epsilon 0 epsilon R kalikan A per D, karena kita buat D-nya konstan, D-nya konstan berarti yang di dalam kurung ini C akan sebanding dengan X dikalikan A seperti itu. Nah, dari grafik dari data yang Anda dapat, kemudian Anda plotting, plotnya berarti sumbu X-nya adalah yang A, yang di sini A, yang di luar kurung, dan sumbu Y-nya adalah nilai C seperti itu. Nah, sehingga nanti Anda akan dapatkan dengan bantuan trendline, Anda akan dapatkan nilai X-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 9 seperti itu di sini. Berarti nilai yang di dalam kurung itu nilainya adalah segini. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai epsilon R sama dengan apa? Epsilon R, kalau ini nilai yang di dalam kurung berarti epsilon R sama dengan apa? Nilai 4 kali 10 pangkat min 9 dikalikan dengan D. Mengapa dikalikan dengan D? Karena ini ada dikalikan dengan D dibagi dengan epsilon 0. Epsilon 0 nilainya adalah 8 kali 10 pangkat 8,85 kali 10 pangkat min 12 seperti itu. Terus untuk selanjutnya juga sama. Seandainya kita melakukan percobaan lanjutan, yaitu ketika untuk A-nya yang konstan. Misalkan dalam hal ini saya ambil percobaannya adalah ini datanya. Datanya ini ketika A-nya konstan saya buat 100 mm persegi dan D-nya saya ubah dari 2, 4, dan 6 sampai 8 mm, maka didapatkan nilai kapasitansi yang seperti ini. Seperti itu. Kita plot lagi ke dalam persamaan, karena A-nya yang konstan berarti yang masuk ke dalam kurung, tanda kurung di sini C sama dengan epsilon 0 epsilon R A dikali kali seper D. Jadi di sumbu X-nya tentunya adalah seper D-nya seperti itu. Seper D-nya berarti D yang di sini ini adalah D jarak, karena ini masih satuannya piko ya. Saya buat F seperti itu, satuannya pikofarad, dan ini kuadrat itu kuadrat, dan sementara yang di sini adalah saja. Nah, maka harus diubah, dikonversi ke satuan standar. Nah, sehingga di sini kita plot bahwa sumbu X-nya adalah seper D berarti yang ini. Nah, setelah D yang 2 mm kita ubah ke meter, dan 0,002. Nah, dari 0,002 kalau seper D-nya maka sama saja dengan 500 meter. Sehingga kita plot di sumbu X-nya adalah nilai D-nya adalah nilai seper D-nya 100, 200, 300, dan sumbu Y-nya adalah kapasitansinya seperti itu. Ini untuk luas konstan seperti itu. Sehingga kita dapatkan dengan kita klik di sumbu sini, kalau mau ini kita klik, kita ambil yang translate-nya di sini,
seperti itu. Ini linear itu kita munculkan sehingga akan kita dapatkan bahwa nilai epsilon r itu ya sama aja dengan nilai yang 9,9e min 16x seperti itu, sehingga epsilon r sama dengan 9e min 16 dibagi dengan epsilon 0 kalikan a, epsilon E23 berarti di sini adalah a, dikali dengan epsilon 0 yang tidak lain adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12, sehingga didapatkan nilai epsilon r nya adalah 1,01, sementara yang tadi 0,90 seperti itu. Nah, silahkan Anda cari literatur bahwa berapakah nilai sebenarnya epsilon r secara teoritis jika antara kedua ping pada plat sejajar ini hanya berisi bahan dielektrik berupa udara seperti itu. Nah, nanti Anda bandingkan nilai yang secara teoritik nilai epsilon r-nya berapa, dan secara Anda melakukan percobaan pengukuran epsilon r-nya berapa seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.